Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di Celeb. Yang mana di sini Mimin akan membahas seputar sinetron buku harian seorang istri untuk episode nanti malam dan yang sudah tayang tadi malam ya guys. Nah, tentunya sinetron ini makin seru dan menegangkan. Nah guys, jika kalian penasaran, tonton videonya sampai selesai ya. Nah, di episode sebelumnya pun kita kembali disuguhkan dengan Dewa yang berusaha mendatangi rumah Alia dan Kevin. Kevin dan Alia menanyakan, "Ngapain kamu kesini?" Dengan emosi Dewa berkata, "Di mana bayi itu?" Kemudian Alia dan Kevin terheran, mengapa Dewa datang hanya untuk menanyakan bayi itu. Dewa pun berkata bahwa dia yakin bahwa bayi itu adalah Junior, yang mana telah ditukarkan oleh seseorang dengan bayi yang sudah meninggal. Bahkan Dewa berkata bahwa di dalam mobil pick-up yang terbakar itu tidak ada bayi. Mendengar penjelasan Dewa, Alia pun terheran-heran dan terkejut kenapa dia bisa menebak dengan tepat. Namun lagi-lagi Alia berusaha mengelak dengan bilang bahwa Dewa kini tidak memiliki bukti apapun. Dengan berkecil hati, Dewa pun merasa Alia ada benarnya, bahwa ia tidak memiliki bukti yang kuat untuk menuduh Alia dan Kevin. Alia dan Kevin pun meninggalkan Dewa yang masih berada di luar rumah. Mereka ternyata sebenarnya memiliki rencana jahat untuk mengadopsi Junior dengan tujuan untuk membalaskan dendamnya kepada Dewa lewat Junior. Nah, akhirnya pun dengan berkecil hati Dewa meninggalkan rumah Alia dan Kevin. Di rumah, Dewa pun melihat Nana. Nana langsung menanyakan dari mana Dewa pergi. Nana curiga ada hubungan apa sebenarnya dia bersama Cornelia. Lalu datanglah Roni yang berusaha menjadi kompor antara percekcokan Dewa dan Nana. Dewa kesal terhadap Roni yang terus saja memperkeruh keadaan. Roni pun dihajar oleh Dewa karena Dewa sangatlah emosi melihat tingkah konyol Roni. Setelah Dewa menyusul Nana, Dewa pun berusaha menjelaskan kembali bahwa tidak ada sesuatu apapun yang disembunyikan dirinya dari Nana. Namun di sini Nana rupanya percaya guys dengan perkataan Dewa, walaupun sebenarnya di hati kecil Nana masih sangat ragu dengan apa yang dikatakan Dewa. Namun di sini Nana berusaha meyakinkan hatinya untuk tetap percaya terhadap suaminya yakni Mas Dewa. Di sisi lain, Alia dan Kevin mendatangi kantor Capil mengurus surat-surat untuk mengadopsi Alvin yakni Junior yang asli. Alia dan Kevin merasa sangat senang dan puas karena akhirnya kini ia berhasil mengadopsi Junior secara negara. Alia sudah tak sabar untuk segera membalaskan dendam kesumatnya kepada Dewa. Di sisi lain, terlihat ayah kandung dari Junior palsu ternyata sudah berhasil mendapatkan alamat rumah Dewa Buana. Orang itu sangat senang karena akhirnya ia akan bertemu dengan anak kandungnya. Alamat tersebut ternyata ia dapat dari si Friska guys. Wah, benar-benar pengacau ya si Friska. Namun di tengah-tengah perjalanan, kertas yang berisikan alamat rumah Dewa ini pun terjatuh ke dalam got, yang membuat tulisan di dalamnya pun menjadi hilang. Wah guys, gagal lagi deh rencana si bapak itu untuk merebut anaknya dari Mas Dewa. Namun tak lama ia melihat Friska di dalam mobil. Ia berusaha mengejar Friska dengan tujuan meminta lagi alamat yang tepat tentang rumah Dewa. Namun sayangnya si Friska tidak mendengar panggilan tersebut dan terus saja melaju tanpa menghiraukan bapak itu. Nah guys, anak buah Pasha yang bertugas menjadi debt collector ternyata mendatangi rumah ayahnya Henry, yang mana Henry ini adalah anak yang akan dijodohkan Pak Arman kepada Lula. Lucky dan teman-temannya ini datang untuk menagih hutang dari ayahnya Henry. Namun di sini ayah Henry tidak memberikan uang dan teman-teman Lucky pun mengacau dengan merusak barang-barang yang ada di rumah itu. Tak lama kemudian datanglah Pasha yang berusaha menenangkan Lucky dan anak buahnya. Pasha bilang bahwa ia bekerja tidak dengan kekerasan.
Luke yang melihat Pasha pun syok, ternyata ini adalah ulahnya. Pasha pun terkejut karena ia baru sadar bahwa ini ternyata rumah Henry. Melihat kelakuan dari anak buahnya Pasha, ayah Henry pun berusaha menelpon papanya Lula yakni Pak Arman dan mengadukan kelakuan anak buahnya Pasha. Ayah Henry ini berusaha mengompori Pak Arman bahwa ia sangat menyesal jika menjadikan Pasha menantu Pak Arman. Laki-laki itu tidak pantas untuk Lula. Apakah selera Lula seperti itu? Beruntung anak saya tidak jadi dijodohkan dengan anak kamu, ucap ayah Henry yang berhasil membuat Pak Arman emosi dan ingin sekali menghajar Pasha. Padahal di sini Pasha tidak terlibat ya guys, namun karena rasa benci Pak Arman sudah sangat meningkat, sehingga Pak Arman selalu saja mempunyai pikiran yang sangat buruk terhadap Pasha. Nah guys, di sisi lain, Cornelia yang merasa bahwa cincin pernikahannya dengan Mas Fajar telah hilang. Ia berusaha mencari di dompetnya, namun masih saja belum menemukan cincin tersebut. Akhirnya Lia ingat bahwa ia tadi mungkin menjatuhkan cincinnya di dalam mobil Dewa. Lia pun langsung bergegas mendatangi Dewa, yang mana sudah tertidur dengan Nana. Sesampainya di rumah Dewa, Nana mengechat Dewa dan meminta Dewa untuk menemuinya sebentar saja di luar rumah. Dewa pun kemudian keluar dan menanyakan apa tujuan Lia mendatanginya malam-malam seperti ini. Lia kemudian berkata ingin menemukan cincinnya yang jatuh di dalam mobil Dewa. Dewa kemudian merasa kecewa karena ia berpikir Lia mendatanginya untuk memberikan informasi seputar Junior. Setelah dibukakan pintu mobil, Lia pun menemukan cincin pernikahannya yang sangat berharga itu. Dan Lia pun berterima kasih kepada Dewa karena telah mau menemuinya walaupun dengan berat hati. Nah guys, gimana nih, semakin seru dan penasaran kan dengan kelanjutan sinetron Buku Harian Seorang Istri ini? Nah jika kalian penasaran, pantengin terus channel Mimin ya guys. Nah segitu dulu ya ulasan sinetron Buku Harian Seorang Istri untuk hari ini. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Nah guys, nantikan terus informasi dan ulasan-ulasan lainnya dari channel ini. Dan jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.